Bung Evan, ini kan regulator ini gencar untuk memaksimalkan digital, tapi ternyata penyesuaian juga cepat. Karena tadi juga bilang kayak startup ya, SDM-nya juga ternyata yang belum. Silakan. Ya, jadi memang tim kami kita setup seperti startup ya, ada tribe-nya itu kayak kepala suku lah yang mengawal program-program tadi. Dan kemudian ini kita juga kerjasama dengan Satgas. Memang tiba-tiba peraturannya berubah gitu, seiring dengan mobilitas masyarakat dan kemudian pertumbuhan COVID, sehingga kadang regulasinya baru belakangan, tapi sistemnya ditutup duluan, atau kebalikannya. Sistemnya regulasinya tiba-tiba dibahas dan kemudian malamnya sudah live, besok harus jalan. Nah, tim kita ini kayak tim Loro Jonggrang juga kan ada. Siap tidak siap harus siap. Ya, makanya beruntunglah kami punya tim yang cukup masif dan kemudian idealis, karena tadi berharap Indonesia jadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Setiaji. Saya ke Pak Akmal, kalau gitu Pak Akmal pertanyaan yang sama. Kira-kira bagaimana mungkin strategi atau pandangan ADM terhadap perubahan operasional bisnis dari dampak pandemi dan industri manufaktur? Manufaktur juga saya lihat berdasarkan riset jadi salah satu sektor yang juga makin rajin adopsi digital. Semua sektor sih sebenarnya. Cuman mungkin Anda bisa gambarkan lebih terang lagi. ADM mungkin berapa mungkin belanja IT-nya naiknya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berangkat, kita sudah membuat roadmap digitalization untuk khususnya untuk di Astra dan Motor. Backgroundnya itu adalah sebenarnya kalau kita bicara digitalization, saya rasa untuk praktisi IT ya, dari dulu digitalisasi ya kita sudah digitalisasi sebenarnya ya. Tapi karena memang ini didorong dan kebetulan blessing in disguise juga seperti tadi, kita lebih akselerasinya bisa lebih dipercepat. Jadi dari 2015 saat digaungkan Industri 4.0 itu kita sudah mulai mencari solusi apa yang penerapannya bisa dilakukan di Astra dan Motor dengan tepat. Karena kami merasa sampai saat ini dari tahun 2003 kita memproduksi kolaborasi brand antara Daihatsu dan Toyota. Jadi waktu tahun 2000 itu kita memproduksi mobil baru 1 bulan 3.000 unit. Dan saat ini kita sudah bisa memproduksi 1 hari 2.000 unit. Mohon maaf kalau ada kontribusi kemacetan. Jadi rasanya transformasi ini, produksi yang meningkat secara drastically itu membuat kita harus menggunakan teknologi dengan menggunakan IT tentunya, karena di dalam proses produksi itu sendiri kami yang tercepat untuk take time prosesnya itu 0,9 menit sampai dengan 1,5 menit. Kira-kira 1,5 menit kita sudah keluar mobil dari pabrik kita. Efisiensi ya Pak Teddy? Efisiensi pastinya. Jadi solusi-solusi IT lah yang harus bisa mensupport itu gitu ya. Jadi kami merasa kalau tadi Jim bilang sekarang IT itu sudah bukan bisnis support tapi sudah berevolusi menjadi bisnis enabler. Nah ini jelas tantangannya buat kita. Kalau kami di IT sudah mensupport bisnis untuk memproduksi sekian banyak untuk menjaga tidak ada gangguan. So what next? Kalau dulu mungkin kita semacam seperti firefighter, artinya bikin satu solusi sistem. Tapi tantangannya sekarang adalah dibalik. 5 tahun kita mau seperti apa? Tentunya kalau konsep di manufacturing yang pertama kali yang jadi juga makin cost efisiensi. Jadi target di 5 tahun ke depan bahwa kita bisa menurunkan cost sekitar 15-20%. Challenge. Karena saat ini kan pemain otomotif sudah makin banyak dan pilihan buat customer pun dari negara manapun juga sudah mulai masuk, karena Indonesia itu sangat bagus marketnya. Dan melihat tadi Pak Setiaji bahwa kita sudah hampir 200
100 juta orang untuk peduli lindungi, artinya itu pun sudah jadi potensi market untuk otomotif gitu ya. Itulah dari situ kita mencari satu solusi. Backgroundnya menurut saya digital transformation itu sebenarnya not just only teknologi, dan itu saya sering kemukakan ke Totunis. Yang lebih penting adalah organisasi dan company itu sendiri yang harus punya literasi teknologi. Kalau saat ini kan kita di dipaksa ya Pak, peduli lindungi, tapi akhirnya orang jadi terbiasa, dan itu yang kita harus dapatkan dari usernya. Kalau IT rasanya ya pasti akan memboost solusi-solusi. Dan kedua adalah bagaimana kita bisa mencapai target dari company untuk tadi seperti dalam untuk di tahun 2025 kita bisa menurunkan kos produksi sebesar 20%. Karena kalau raw material, kalau kita bicara tentang produksi raw material, kita negosiasi dengan beberapa vendor, kita tahu di seluruh dunia semua raw material pasti naik gitu ya. Kita nggak bisa lagi fight dengan itu gitu. Kita harus meningkatkan efisiensi dari aktivitas dalam pekerjaan, kita kontrol semua resource, energy consumption-nya, kita harus semua kontrol, kita bisa saving. Dan situlah kita bisa dapatkan, ternyata memang masih banyak celah-celah yang kita bisa lakukan efisiensi atau inovasi ya, sehingga bisa menjadi cost reduction ya. Itu yang menjadi background kita melakukan. Kita membuat akhirnya roadmap digitalization in the next 5 years. Jadi kita sudah punya tahun ini kita melakukan apa, tahun 2002 seperti apa, 2003 apa yang kita harus implementasikan. Jadi harus punya impact terhadap company. Dari roadmap digitalisasi tadi itu di hemat targetnya 20% untuk cost efficiency. Kalau sekarang udah berapa hemat dengan menggunakan teknologi? Ayo buka harus ada berorang kan? Enggak, ya, sebenarnya semata-mata cost reduction itu bukan hanya dari sisi IT aja. Ini total 20% itu artinya mungkin IT nggak bisa kontribusi 20%, tapi impact dari penggunaan IT solusinya itu menjadi mereka bisa menjadi lebih efisien. Artinya yang paling terasa itu overtime aja kita sudah bisa kita start. Itu udah banyak sekali mungkin satu hari, karena cukup lumayan. Tentunya kalau di manufacturing itu berasa sekali, apalagi kalau kita overtime-nya holiday overtime, kita harus comply dengan itu. Berarti semua dimulai dari efisiensi waktunya dulu ya. Yes. Kita menghitung soal ROI dan lain-lain segala macam. Yes. Baik, terima kasih. Nanti saya lanjutin lagi urusan dapurnya, saya kulik ke sini. Baik, saya ke Bu Sita, kira-kira dari perbankan sendiri gimana menghadapi perubahan yang ada dampak pandemi dan juga transformasi digital, apalagi kan memang sekarang untuk generasi milenial lah katakan ya, mereka lebih sering bawa handphone ketimbang bawa dompet, kartu ATM dan lain segala macam ya begitu. Apalagi di saat pandemi kan orang-orang udah transaksi, udah e-commerce, apalagi keluar karena itu kan takut banget tuh kena tracing ya, kalau kena tracing nggak boleh jalan-jalan gara-gara peduli lindungi gitu kan. Silakan Mbak Suza. Ini pertanyaannya menarik kalau dari sisi perbankan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau perbankan itu sudah merasakan disrupsinya itu jauh sebelum pandemi. Mungkin Bapak Ibu ingat fenomena pada saat fintech sudah semakin meluas ya. Begitu banyak bermunculan fintech. Terutama bagi kami, Bank BRI itu kan memang pangsa pasarnya banyak di mikro. Pinjaman-pinjaman untuk rakyat-rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat itu banyak bermunculan fintech yang menawarkan produk yang sama, produk pinjaman, ya kan? Nah itu pada saat tahun 2016, mulai pertengahan tahun, pada saat itu Wakil Direktur Utama kami sudah memulai inisiasi rencana blueprint transformasi. Jadi pada saat itu kami sudah menyusun corporate strategi untuk transformasi digital gitu. Sehingga pada awal tahun 2017 kami sudah mulai piloting. Sehingga mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga kalau di media-media itu ada yang namanya produk ya, aplikasi yang namanya Brisport. Jadi Brisport itu sebenarnya bagaimana kami
meningkatkan produktivitas credit approval ya, yang tadinya dulunya itu sampai 2 minggu prosesnya, sekarang tuh bisa less than 1 day gitu, bahkan dalam hitungan jam gitu. Nah, pada saat produk itu diciptakan kan belum ada pandemi ya. Jadi pada saat pandemi itu benar-benar berasa banget bahwa oh untung kita sudah melakukan ini ya gitu ya. Nah pada saat itu kan mantri-mantri ya, ini kalau sebutan mantri itu mungkin Bapak Ibu tahunya ini ya tentang petugas kesehatan ya. Kalau di Bank BRI itu mantri itu ini account officer gitu loh, loan officer lah gitu ya. Jadi mereka juga sulit gitu ya menemui para nasabah secara langsung gitu. Tapi sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi gitu, at least lebih mudah ya. Bukan berarti kalau nasabah, jadi nasabah BRI ini sangat unik ya Bapak Ibu ya. Digital literasinya mungkin enggak akan sebaik nasabah perkotaan gitu. Tapi kita di BRI sendiri punya strategi yang sangat unik bagaimana kami mengkombinasikan di physical presence kami dengan digital capabilities. Kenapa aplikasinya yang Brisport itu sebenarnya mengkombinasikan antara tetap ada physical presence dengan kehadiran bagaimana kita sistem tetap bekerja secepat mungkin bisa membantu proses-proses yang dibutuhkan gitu. Jadi tetap ada physical presence. Kita nggak bisa tanpa physical presence kalau menghadapi nasabah mikro gitu ya. Service only. Ya, jadi memang kerasa banget pada saat pandemi. Nah ini kalau kita bicara mikro ya dan spesifiknya pinjaman gitu ya. Tapi gimana dengan produk saving atau produk tabungan? Pada saat itu sudah mulai ada digital bank. Mungkin Bapak Ibu ingat pertama kali itu kayaknya Genius ya dari BTPN gitu kan. Kemudian ya semua orang berlomba bikin digital saving, termasuk kami lah gitu kan. Cuma semakin terasa pada saat pandemi juga kan ya Bapak Ibu ya. Kan nasabah kan ya nggak bisa ke cabang lagi gitu, otomatis mengandalkan mobile apps gitu ya. Semua layanan perbankan disediakan melalui media device mobile gitu. Yang tadinya mobile apps kami tidak begitu butuh reliability yang sangat luar biasa, tapi pada saat pandemi lonjakan transaksinya kan luar biasa tuh. Bahkan kalau kami cek data ini, transaksi lewat e-channel itu, electronic channel itu sudah mendominasi hampir 99% total transaksi yang masuk ke sistem kami. Jadi memang apa layanan untuk cabang itu sekarang kami fokuskan untuk yang memang butuh sentuhan personal ya, jadi lebih ke arah personal assistant. Jadi memang sudah ada roadmap juga untuk bagaimana kita juga mengubah tampilan cabang kita gitu. Jadi bukan untuk melayani transaksi, tapi untuk sifatnya financial advisory gitu. Tapi ini semuanya bertahap Bapak Ibu. Ini kalau di tempat kami itu bank besar, bank yang sudah 127 tahun, kebayang bagaimana mengubah bank sebesar dan setua ini. Jadi memang effort change manajemennya juga cukup masif ya. Tadi juga sudah disebutkan, ini kalau transformasi digital tuh nggak hanya ngomong teknologi loh, tapi kita banyak hal yang kita libatkan. Tadi Bapak bicara tentang organisasi, bahkan kami berasanya culture, bahkan tadi disebut talent, ya proses, pokoknya banyak hal. Nah nanti mungkin kita akan ada diskusi lebih lanjut tentang itu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinta. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang saya ke Bu Cincin. Kalau begitu Bu, kalau dilihat setelah pandemi, ini saya juga lihat lagi data ya, ini makin banyak perusahaan yang memindahkan mission critical workloads mereka ke layanan public cloud setelah pandemi gitu. Ini menjadi salah satu bukti lagi dan lagi ya, banyak yang mungkin tadinya belum ready ya, dia mau nggak mau dipaksa siap karena keadaan, mau nggak mau gitu. Nah pertanyaannya begini, kalau IBM sendiri melihatnya seberapa besar mungkin peluang Indonesia dan tantangan yang kita hadapi di era ekonomi digital, terutama masalah adopsi. Tadi mungkin Anda sudah menyinggung soal talenta digital, memang tapi mungkin ada bisa elaborasi apalagi apa saja yang jadi tantangan. Mungkin sudah ada research terbaru dari IBM. Ya, memang betul ya, jadi ada peluang, ada tantangan juga sebenarnya, apalagi Indonesia kan dari sisi peringkat Asia Pasifik ya, tingkatnya itu keempat untuk jumlah pengguna internet. Jadi bisa kebayang bagaimana akselerasi digital
Padahal infrastrukturnya belum merata aja udah nomor 4 ya. Apalagi kalau merata, sudah jelas siapa yang pegang. Soalnya netizennya juga paling cerewet ya. Ya betul sekali. Jadi memang kita melihat dari sisi IBM, memang pada saat peluang, jadi kita melihat organisasi itu biasanya berlomba-lomba untuk meng-cloudify-kan everything ya. Kalau tadi my sister mengatakan bahwa pengennya semuanya ke public cloud. Tapi di saat yang sama kita juga sebenarnya memberikan fleksibilitas kepada si perusahaan tersebut untuk memilih pada saat dia harus bursting ke public cloud dan juga stay di private cloud sendiri. Karena itu memberikan beberapa opsi untuk mereka. Gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bukan cuma dari sisi teknologi, tapi dari sisi proses. Apakah si perusahaan memang ready untuk masuk ke dalam dunia digital transformasi? Kayak tadi seperti Bu Sinta katakan, mereka mungkin sudah lebih dulu gitu kan masuk ke dalam transformasi digital, tapi mereka pun masih harus memperbaiki proses change management itu pasti ada terus. Jadi itu merupakan suatu tantangan yang sebenarnya continuously harus diimprove sih. Karena relate lagi kepada pada saat kita melakukan efisiensi proses, balik lagi apakah kita punya talenta yang ready. Kan banyak ya perusahaan mengatakan kita harus taruh the right people in the right place. Jadi sesuai dengan talenta dan juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Katakanlah pada saat dia mau masuk ke cloud, public cloud atau misalnya hybrid cloud, dia mungkin membutuhkan yang namanya cloud architect gitu misalnya. Apakah organisasi siap dengan cara itu? Nah, seperti tadi pada saat speech-nya Pak Setiaji juga mengatakan bahwa mereka sangat cepat melakukan transformasi sehingga dibentuk tuh yang namanya DPO, mengambil talenta-talenta dari startup ya Pak ya. Jadi bukan dicolong. Betul. Jadi memang kesiapan dan readiness itu sih yang saya lihat merupakan satu tantangan. Tentunya di luar dari isu bahwa perasaan kayaknya tiap tahun tuh banyak sekali fresh graduate ya, tapi kenapa kita susah mendapatkan talenta? Nah mungkin itu adalah training-training yang tadi saya katakan, di mana IBM juga membantu untuk mempersiapkan readiness dari sisi orang-orang yang mungkin sumber daya yang siap kerja gitu sih. Kalau dari IBM sendiri, selama mungkin mendapatkan pelanggan baru lah katakan, apakah memang melihat masih banyak yang kaku ya soal penggunaan teknologi, lalu kemudian apa solusi yang diberikan oleh IBM? Apakah nanti juga ada pelatihan mungkin bagi SDM di perusahaan atau perusahaan maupun dari government? Iya, menarik sekali sebenarnya kalau kita bicara mengenai persiapan bagaimana IBM menghadapi itu ya. Tentunya sebenarnya itu balik lagi, tentunya kita memberikan semacam advice ataupun gambarannya, karena tadi juga Pak Akmal mengatakan bahwa teknologi itu bukan lagi operational cost loh, tapi bagaimana itu menjadi enabler kan. Bagaimana si IT melihat kebutuhan user sehingga bisa mereka melakukan inovasi dalam kebutuhan IT tersebut. Jadi memang harus selalu dilakukan enablement, harus dilakukan training, bukan hanya kita bicara mengenai teknologi ya, karena teknologi is one thing, tapi proses dan people itu juga penting sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinjin. Saya lanjut lagi ke Pak Setiaji kalau begitu. Kira-kira untuk sekarang ini apa prioritas perbaikan ya transformasi digital di layanan kesehatan? Kita tahu Indonesia ini tersebar di banyak pulau, infrastruktur belum merata gitu ya, internet ya kita nggak ya udah rahasia umum gitu. Meski memang untuk anggaran TIK itu di 2022 sekitar 24 T lebih yang diberikan untuk TIK. Artinya memang ada konsen untuk pengembangan desa-desa, tapi kan belum terimplementasi. Masih banyak desa-desa yang belum. Nah, apa prioritas untuk transformasi digital? Soal needs dan juga soal kebutuhan tadi dan juga masukan yang diberikan. Ya, jadi tentunya kita meneruskan ya perjuangan kita kemarin pada saat penanganan pandemi COVID. Ini momentumnya cukup baik sekali. Dulu pada waktu perbankan krisis kan akhirnya digital perbankan meningkat gitu ya. Nah ini juga kita pengen lakukan bagaimana tadi memastikan akses terhadap rekam medis elektronik itu bisa terwujud ya melalui Peduli Lindungi. Dan kemudian didukung juga dengan regulasi. Saat ini juga mudah-mudahan kan undang-undang PDB juga akan turun, akan disahkan, jadi itu juga memperkuat rencana digitalisasi kita juga. Targetnya kapan? Ya kemarin sudah fraksi semua sudah setuju, tinggal dibawa ke paripurna, harusnya sidang waktu singkatnya. Oke, kabar baik bagi semuanya ya yang mungkin suka di WhatsApp kartu kredit gitu. Bisa digugat. Ya kembali lagi tadi, jadi ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama tentunya mempercepat integrasi dengan sektor kesehatan ya, sehingga terwujud satu data kesehatan
dengan melakukan tadi standarisasi platformnya sudah ada. Jadi target kita tahun ini kurang lebih 8.000 rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan kita konekkan sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakses data-data rekam medisnya. Kemudian aturan untuk seperti itu rekam medisnya sudah keluar Permen nomor 24 ya tahun 2022 itu sebagai landasan untuk mengakses data-data rekam medis. Dan kemudian yang kedua tentunya bagaimana kita menyiapkan talent-talent khususnya para tenaga kesehatan ya agar mereka digital kapasitasnya meningkat. Kita membangun semacam hub informatis kurikulum, jadi kurikulum yang standar untuk para nakes. Dan kemudian juga kita melakukan digital maturity index, di mana hub kesehatan ini akan kita ukur Anda di level mana nih? Apakah level 0, gitu ya, kalau level 0 harus ngapain, kemudian level 3 ngapain dan sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya lagi tentunya tadi ekosistemnya, membangun ekosistem kesehatan sehingga nanti comply dengan regulasi termasuk juga mulai melakukan biogenomic sampling untuk kurang lebih 10.000 sampel akan kita gunakan untuk melakukan proses medicine. Salah satunya juga beauty, kecantikan. Itu juga akan masuk di dunia kecantikan masyarakat Indonesia supaya nggak kalah dengan Korea. Nggak perlu ke Korea, di Indonesia juga bisa. Gitu. Dan tentunya fokus kita terhadap 9 penyakit kritis. Jadi setelah COVID ada TB, ada diabetes, nanti semuanya akan kita konekkan sehingga ada early warning system. Termasuk juga yang kita harapkan, kalau sekarang kan kalau mau makan itu foto dulu ya, foto selfie, makanannya di foto. Nah, mudah-mudahan nanti IDM bisa bantu. Jadi begitu mau foto langsung keluar kalorinya sekian. Karena ada diabetes, jangan makan ini gitu ya. Nah, itu keluar melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau itu ada sih, kelompok perempuan senang sekali. Yeah. Karena kami suka ngitung kalori, mau makan hitung dulu, nanti gemuk nggak. Masuk tadi connect dengan wearable device. Mudah-mudahan nanti November kita akan launching Peduli Lindungi yang connect dengan wearable device sehingga bisa lebih slim nanti ya. Lebih sedikit. Oh, ambil aku sih. Karena dapat poin Bu ya. Itu kalau bicara kesehatan dapat poin. Oke. Ini tampaknya kalau misalnya setiap sektor itu fokus konsisten ya, akan membenahi sektornya masing-masing akan mempercepat loh ke apa ya needs dari kebutuhan. Tadi saya bilang 400.000, saya salah, saya koreksi 60.000 Ya. per tahun untuk data digital yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itu regulator yang ngomong kemarin. Kalau gitu saya ke Bu Sinta, Bu Sinta, kira-kira apa yang sudah dilakukan inisiatif BRI pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan? Saya pakai data lagi dulu, ya. Nggak enak, nggak Abdul kalau ngobrol nggak pakai data. Jawabnya juga pakai data, dia daging semua di sini. Ini kalau saya lihat di research itu transaksi di perbankan bisa meningkat. Tahun 2022 ini diperkirakan 48 triliun, ya. Naik 2.000 triliun. Artinya kan kalau semakin banyak uang yang ada di sana kan harusnya kita juga semakin canggih ya dari sisi teknologi. Nah kalau BRI sendiri punya strategi apa untuk improvement kinerja perusahaan? Ini obatnya IBM nih kayaknya. Nanti kita mau. Pertanyaannya mengarah ke sini, tapi nggak apa-apa, emang benar. Jadi gini, Bapak Ibu, jadi bank sebesar kami ini mungkin cerita sedikit data juga ya bahwa nasabah kami itu di core banking sistemnya kami itu di kisaran 170 juta, sekitar 170 juta nasabah. Kemudian jumlah rekeningnya itu sekitar 300 juta. Kemudian transaksi per second itu bisa di angka 4 ribuan ya. Transaksi per hari itu bisa di kisaran angka 170 juta. Jadi memang at this moment kita memang masih disupport oleh ya teknologi dari IBM ya. Saat ini kita sudah disupport dengan instalasi mesin terbarunya yang Power 10 ya. Jadi memang saat ini kami belum mendapati kapasitas dan robustness dari mesin yang bisa mensupport operasional dari bisnis perbankan kami dari sisi back-end-nya ya. Jadi memang sudah diprediksi sampai 5 tahun ke depan memang kita masih confident ya dengan pertumbuhan yang sudah ada, kami ada visibility study-nya gitu.
Jadi memang baru install juga mesinnya juga ya. Jadi masih berprogres untuk beberapa untuk site-site berikutnya gitu. Kemudian kalau mungkin untuk bigger picture lagi ya, kenapa kok kayaknya transaksinya makin banyak kalau bagi BRI ini sangat relate gitu ya, karena kami itu kan strateginya dengan adanya setelah pandemi itu kan kami merevisit strategi kami gitu ya. Jadi kami transformasinya sudah jilid 2. Kami namakan Revolution 2.0 gitu. Jadi BRI maksudnya BRI berevolusi gitu. Jadi kami merasa kalau yang namanya transformasi itu bukan cuma teknologi ya. Tadi teknologi benar mendukung, tapi it's about defining atau redefining your value proposition. Kami merasa kami punya unique value proposition ya, sebagai the largest microfinance institution in the world. Jadi dengan adanya kemarin sekitar tahun lalu ya, almost di akhir tahun kami sudah bergabung ya, PNM dan juga Pegadaian ke dalam konglomerasi BRI Groupnya kami gitu, menjadi holding ultra mikro. Jadi 3 ya, PNM, Pegadaian dan BRI, kita bertiga nih holding ultra mikro gitu. Kami tetap membawa misi bahwa after pandemi itu kita punya misi sosial ya. Jadi untuk masyarakat ya yang sifatnya unbankable dan juga invisible ya. Jadi mereka tuh nggak visible gitu untuk dapat kredit ya atau pinjaman usaha dari perbankan, tapi malah terjebak pada pinjaman-pinjaman dari loan shark gitu ya. Kasihan sekali kan ya. Jadi itu dibina. Istilahnya kami di empower supaya dia bisa naik kelas, bisa jadi entrepreneur gitu, individual entrepreneur, sehingga mereka bisa dapat fasilitas pinjaman, kemudian bisa naik kelas jadi nasabah ultra mikro dan bahkan bisa jadi nasabah mikronya BRI. Jadi ada stratanya gitu ya Bapak Ibu ya, dari PNM itu biasanya untuk yang tadi yang invisible, unbankable, di empower, kemudian naik dengan Pegadaian dan BRI, kemudian naik oleh BRI sebagai nasabah mikro. Jadi memang misinya ini kami merasa ini misi sosial ya, karena memang di saat pandemi banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang butuh bantuan gitu ya. Dan intinya adalah yang menjadi fokus kami adalah go smaller, artinya kami masuk ke rakyat-rakyat yang memang se-small mungkin. Maksudnya small itu maksudnya ya yang memang di kelas yang paling bawah ya, yang tidak tersentuh itu tadi. Kemudian go faster, kita dengan teknologi digital tentu saja, dan juga go shorter, artinya dengan pinjaman dengan tenor sekecil mungkin. Nah Bapak Ibu bisa bayangin kalau pinjaman dengan tenor sekecil mungkin, apa yang terjadi dengan beban sistem? Makin meledak load transaksi di sistemnya kami gitu. Jadi kenapa tadi yang kami bilang ya, bahkan kami punya ini ada mau launching loan intraday. Jadi pagi pinjam, sore bayar gitu. Jadi bayangin ya load transaksinya gitu. Jadi kenapa kami butuh teknologi yang andal ya. Jadi kami nggak bisa pakai teknologi yang istilahnya kayak apalagi komoditi gitu, itu nggak bisa banget gitu. Jadi ya kita pilih teknologi yang proven gitu. Mungkin itu. UMI ya namanya kalau saya salah. UMI kerja sama BRI sama Pegadaian gitu. Ultra mikro, bagi-bagi ya jadinya bagi ladang gitu. Nanti Bu Cincin, nanti aku akan follow up pertanyaan tadi. Jadi siapkan jawabannya gitu. Saya ke Pak kalau gitu Pak. Kalau dari industri manufaktur sendiri mungkin bisa menjawab dampak besar dari implementasi adopsi teknologi dalam pemulihan maupun meningkatkan kinerja perusahaan itu sebesar apa sih? Oke, jadi seperti Bu Silvi bilang ini obatnya IBM. Gitu kan? Untuk apoteknya IBM, tapi obatnya berbeda. Oke, kita salah satu inisiatif digitalisasi untuk mengefisienkan suatu proses atau suatu di manufacturing, kita menggunakan enterprise asset management. Jadi bagaimana kita bisa menjaga seluruh aset kita
dan equipment yang beroperasi untuk menunjang produksi. Kita saat ini memaintain hampir 65.000 aset dan sekitar 30.000 aset adalah equipment untuk menunjang produksi. Yang pastinya kita harus pastikan equipment itu bisa berjalan dengan baik selama produksi berjalan tentunya. Jadi kita bisa mengurangi potensial livestock. Dari 30.000 ini kita harus bisa menggunakan plan maintenance. Kita bisa merencanakan kapan harus di-maintain, kapan harus disiapkan partnya semua segala macam. Nah dari situ dengan adanya tadi obatnya ya, kira-kira kita bisa increase productivity kita itu hampir 30%. Artinya kalau dulu masih pakai kertas, semua petugas official operator yang harus mengontrol setiap equipment yang berjalan gitu ya, robot atau mesin produksi, dan kita juga bisa memaintain stok inventory kita bisa reduce hampir 40%. Kenapa sebesar ini? Kalau dulu itu nggak ada, jadi saking takutnya salah satu mesin ini takut rusak, jadi kita siapin part yang banyak. Padahal nggak seharusnya itu gitu. Cukup hanya satu, tapi cara backup untuk menjaga-jaga itu disiapin terlalu banyak. Itu yang jadi salah satu itu tadi ya, efisiensi ya, cost reduction yang kita bisa betul cost reduction. Dan tentunya kalau misalnya itu sudah bisa berjalan baik, pasti kita mengurangi downtime gitu ya, production downtime itu kan 1 tahun biasanya 2-3 kali, sekarang nggak perlu lagi karena kita sudah bisa memaintain dengan servis berkala lah, sama seperti kendaraan kita gitu ya. Kalau kita juga rajin ke bengkel untuk servis berkala, pasti ya nggak ada kerusakan gitu ya. Nah hal seperti itu. Jadi total maintenance cost aja dari sisi itu bisa sekitar 5-10% kita bisa cost reduction. Jadi inisiatif itu kan banyak, bisa dari aset management, bisa dari sisi ini. Itulah harapannya nanti bisa totalnya bisa kita capai. Iya. Jadi ini ada 3 sektor, masing-masing memang ada masalah yang sama, tapi saya rasa pasti ada yang spesifik. Misalnya tadi untuk transaksi di perbankan, apalagi udah ingin menyentuh juga kelompok kecil ya, karena kan kasihan juga ya, banyak banget terjebak di pinjol. Ya karena mereka belum mulai keuangan atau bingung akses segala macam. Perbankan juga kan memang sangat selektif ya untuk menyalurkan kredit. 2000 T dalam 1 tahun naik cukup signifikan gitu. Itu 2000 T naik, padahal saya kan banyak ya, ada peer-to-peer lending dan segala macam. Hebatnya udah perbankan kan bisa digini gitu. Kemudian kalau di kesehatan kita lihat memang permasalahan soal itu dia tadi kan cakupan Indonesia wilayahnya sangat luas begitu, dan akhirnya kita juga punya harus ada kesiapan teknologi yang mumpuni. Dari infrastruktur tadi, manufaktur kan tadi dibutuhin soal efisiensi waktu ya, karena itu menjadi salah satu fondasi kalau mau catatan ROI-nya bagus misalnya. Nah, IBM sendiri itu bagaimana mengklasifikasi per sektor, lalu kemudian ada tawaran apa kira-kira? Karena saya rasa setiap perubahan zaman ada, teknologi juga nggak boleh kalah dari perubahan yang harus ada. Biasanya kita mengklasifikasinya berdasarkan kayak misalnya financial services industry, tentunya manufacturing juga merupakan salah satu industri fokus ya. Pemerintahan, apalagi kita tahu memang dari sisi anggaran tahun 2003 bagaimana bisa menciptakan digital economy agenda gitu, dan itu memang beberapa fokus sektor dan yang memang difokuskan oleh IBM, bagaimana kita bisa membantu customer dari berbagai macam sektor untuk meningkatkan produksi, untuk supaya mereka cepat mengakselerasi teknologi digital, infrastruktur yang frictionless, dan juga supaya bisa meningkatkan customer satisfaction-nya mereka ya. Yang tadi dikatakan Bu Sinta, bahkan yang tadi pinjaman ultra ya, pagi pinjam sore udah bayar gitu. Bagaimana kecepatan merespon sebenarnya transaksinya ini banget tuh. Ya, kecepatan merespon dan juga dari sisi services yang mungkin kita bisa tawarkan, bagaimana kita bisa menyiapkan satu arsitektur yang cukup bagus buat mereka agar bisa masuk ke dalam dunia digital tadi. Oke, itu aja. Puas nggak Bu? Saya nanya ya kan sebagai pelanggan. Ya memang
kenyataannya ya tadi kan ibunya bilang ya ada peer-to-peer lending, Iya. ada ya pokoknya macam-macam lah, loan shark juga masih banyak loh, Iya. BPD juga banyak juga gitu kan ya. Tapi ternyata masih ada secara data ya 18 juta itu masih belum terlayani gitu ternyata. Tetap Gitu. mau banyak akses Iya. tapi ternyata belum. Iya, jadi memang datanya 45 million yang butuh layanan ya, cuma memang di data tuh ternyata 12 million itu udah dilayani sama formal financial institution katanya. Kemudian yang 12 itu ya pakai itu peer to peer lending, ada family juga, ya ada loan shark gitu. Kemudian ternyata masih ada 18 yang belum tersentuh. Nah, itu memang jujur aja privilege bagi kami gitu, BRI gitu, yang memang ada di setiap pelosok Nusantara ini gitu, yang memang ya itu dia kenapa model perusahaan kami itu hybrid model ya, hybrid company model kami itu ya memang digital strategi kami itu ya memang terbukti proven karena kami mengkombinasikan physical presence dengan digital capabilities. Itu tidak akan pernah hilang. Jadi kami tidak akan seperti digital bank yang diharapkan gitu, yang benar-benar tidak ada orang yang melayani. Jadi itu nggak mungkin gitu. Mungkin di service nih kita ya sebagai customer. Diingetin terus waktu habis gitu. Kalau kita saya minta masing-masing customer di depan Seru ya, Mas? Iya seru banget ini mah gitu. Daging semua ada kan. Tapi ya waktu habis dalam gitu. Saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai dari Pak Setiaji. Ya. Bapaknya Peduli Lindungi. Ya, teman tentunya terima kasih ya berkat kolaborasi. Jadi kuncinya memang kolaborasi penting sekali antar sektor. Kami menyebutnya bukan hanya pentahelix tapi six helix. Tentunya peranan dari IBM dan kemudian rekan-rekan sekalian sangat membantu sehingga penanganan pandemi COVID menjadi menurun seperti saat ini. Dan kemudian jangan lupa Peduli Lindungi tetap harus dipakai dan tetap booster untuk tetap menjaga masyarakat Indonesia produktif dan kemudian maju. Dan kemudian tentunya harus selalu waspada dan kemudian kami sangat terbuka sekali untuk melakukan kolaborasi. Silakan kunjungi website pt.jpsy untuk melakukan kolaborasi yang lebih intens sehingga masyarakat Indonesia maju dan kemudian sehat. Terima kasih Pak Setiaji. Lanjut ke Bu Sinta, closing statement. Mungkin kalau bicara tentang ini ya temanya kan tadi ya transformasi digital ya. Mungkin statement saya sih tadi closing statementnya bahwa ini bukan tentang teknologi, tapi gimana kita meredefine value proposition. Jadi kalau bicara tentang institusinya kami membangun semuanya practical capabilities-nya, baik itu talent, culture, dan juga teknologi of course, tapi nggak hanya itu, dan juga proses, dan tadi juga organisasi juga itu juga penting. Tapi yang lebih penting mungkin pesan saya nggak mau kalah sama Pak Haji ya, Bapak Ibu tolong coba brimonya kami. Karena itu bentuk transformasi digital kami di bidang retail gitu ya. Jadi kalau yang bagi nasabah pedesaan sana mereka merasakan layanan Briskomnya, tapi kalau yang terutama di perkotaan pasti harusnya pakai Brimo gitu. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Anda mau promo paling Pak. Oke, dari saya adalah transformasi digital ini seperti yang tadi kita utarakan bahwa it's not just only technology. Jadi sebelum kita mau melakukan transformasi digital, sebaiknya kita melakukan roadmap-nya dulu mau seperti apa. Setelah kita punya roadmap digital transformation, lalu kita bring to the company. This belonging of the company, ini KPI-nya company. It's not the KPI-nya IT gitu ya. Karena dengan KPI-nya company, rasanya ini bisa berjalan dengan baik. Karena nggak hanya teknologi, tapi semuanya harus bergerak untuk digitalisasi. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Nggak ada yang belakangnya apa gitu? Sudah ada. Oke baik. Bu Jinjin, silakan untuk sistem dari IBM. Jadi mungkin pertama-tama terima kasih untuk narasumber Mas Setiaji, Bu Sinta, Pak Akmal. Mungkin tadi kan Pak Akmal belum sempat bicara. Kalau yang mau beli mobil mungkin bisa ke Pak Akmal ya. Biasanya maksudnya dedikasi pada ruang loh. Amin. Ya. Jadi buat Bapak Ibu di sini, kalau tadi Bu Sinta katakan, Pak Akmal terus bagaimana digital transformasi, mungkin pesan saya adalah jangan lupa kalau mau ke digital transformasi obatnya adalah IBM. Oh.
tapi boleh banyak ya, tapi obatnya biasanya sama gitu. Obatnya sama, IBM gitu ya. Semoga makin maju IBM-nya, teknologi juga makin canggih ya. Saya langsung mau pilih pelanggan ya langsung. Bagaimana si obat ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Benar, semua sektor bisa terobati, terpuaskan kalau IBM gitu kan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cincin. Tapi terakhir ini merupakan closing statement dari narasumber saya, tapi sekali lagi kayak enak nggak boleh kalau kita ngomongin data gitu. Indonesia ini market yang sangat besar gitu ya. Yang tadi sekali lagi belum infrastruktur internetnya aja merata, itu pengguna internet udah menjadi salah satu yang paling besar, ya kan? Mungkin salah satu yang bisa menjadi contoh ya. Apapun terkait Indonesia pasti gampang viral. Nah itu sudah ya kan? Pakai ibaratnya menjilat orang Indonesia supaya terus sebuah konten naik, itu Indonesia punya gitu. Dan perubahan itu harus kita peluk ya, nggak bisa dipisah lagi. Tadi kan udah disebut Bu Sinta, Pak Iqmal, Mas Daji, Bu Cicit, kita udah nggak bisa dipisahkan lagi. Ngomong teknologi itu kayaknya gimana gitu, itu sudah menjadi sebuah bagian company untuk bertumbuh. Apalagi kalau kita lihat ini untuk belanja ICT di lingkungan pemerintahan maupun swasta, next signifikan kalau saya lihat ini mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 13 CAGR di tahun 2024. Jadi orang masif untuk belanja IT, tapi nggak akan gimana nyebutnya, itu nggak akan sempurna kalau kita tidak memiliki SDM ataupun talenta digital yang mumpuni. Demikian dengan closing statement dari para narasumber saya tadi, semoga semua para bapak ibu dapat memahami. Tapi kalau masih ada yang kurang-kurang nanti dijelaskan di sesi-sesi berikutnya, atau mungkin langsung bisa bertanya dengan bapak ibu yang ada di depan sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sdaji, Chief of Digital Transformation Office Minister of Health Republik Indonesia. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu diskusi bersama kami di sini, maju untuk peduli lindungi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sinta Indriati, Senior Vice President Head of IT Strategy and Governance Division Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih banyak, hidup primo ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Akmal Kusumajaya, Head of Executive IT and CEO Astra Mobil Group. Terima kasih banyak, makin laku mobilnya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cincin Go, Technology and Culture Leader IBM Indonesia. Saya masih tertarik untuk acara diskusi hari ini, masih ada acara selanjutnya, dan kemana-mana. Saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada salah-salah kata. Berikan tepuk tangan kepada para narasumber yang